bagi warga jemaat yang baru pertama kali mengambil bagian dalam kebaktian di saat ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan iman kita masing-masing. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk mengikuti warga jemaat saat ini, Minggu tanggal 16 bulan Juli tahun 2023. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya F. Lawa Manhuti SSI. Majelis dan kolekta serta singers yang bertugas dari sektor Kalvari. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian Minggu ketiga. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20. Nyanyian yang digunakan adalah Kidung Jemaat. Atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih dan selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati. Pada waktu 16 Juli 2023, Majelis Jemaat PPM Kaiwatu, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa Manhuti SSI, Sekretaris Penatua Gereja. Tuhanku Yesus, bagimu yang
dari pertobatan. Atau sederhananya, apa itu pertobatan menurut Bapak Ibu Saudara-saudara? Ada yang mau jawab? Pertobatan adalah perubahan perilaku dari yang jahat ke yang baik. Terima kasih. Ibu, yang lain Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara-saudari, ada banyak sekali definisi terkait dengan pertobatan. Dan kita yakin bahwa ada banyak sekali Bapak Ibu yang memiliki atau punya pengertian tersendiri terkait dengan pertobatan. Bapak Ibu Saudara-saudari, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertobatan adalah sadar dan menyesal akan dosa atau perbuatan-perbuatan kita yang keliru atau yang salah. Sementara menurut Kamus Alkitab, bertobat adalah sebuah perubahan hati, tapi juga perubahan pikiran yang membawa kita lebih dekat dengan Allah. Perubahan hati, tapi juga perubahan pikiran yang akan membawa kita, saudara-saudara dan saya, lebih dekat dengan Allah. Atau dapat juga dikatakan, pertobatan adalah berbalik 180 derajat dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, dari yang salah ke yang benar, seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Jika dulu hidup kita dalam keadaan gelap, maka sekarang ketika pertobatan itu, maka hidup kita seharusnya ada dalam keadaan yang terang benderang, bukan sebaliknya, remang-remang. Intinya Bapak Ibu Saudara-saudari, pertobatan merupakan usaha wajib yang harus, yang mesti kita lakukan sebagai manusia, sebagai respon kita terhadap pengampunan yang datang dari Allah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, hal inilah yang nampak sangat jelas dalam pembacaan kita saat ini, Yeremia 1 ayat 10 sampai 20. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti biasa, kita berharap Alkitab tidak ditutup dan kita akan melihat bagian Alkitab ini secara bersama-sama. Secara garis besar Bapak Ibu, perikop kita saat ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, Bapak Ibu boleh lihat di sana, ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Apa yang dijelaskan di sana Bapak Ibu? Secara garis besar yang dijelaskan dalam ayat 10 sampai 15 adalah dosa kemunafikan. Hal ini menjelaskan bahwa inti dosa dari umat ialah ibadah yang penuh kemunafikan terhadap Tuhan. Terhadap hal ini, Nabi menyebut mereka sebagai pemimpin Sodom dan rakyat manusia Gomora. Kedua kota yang diasosiasikan dengan perbuatan dosa, perbuatan kejahatan, serta sesuatu yang bejat secara moral. Kemakmuran kedua kota ini memperlihatkan kecongkakan dan ketidakpedulian terhadap sesama yang sengsara, sesama yang miskin, sesama yang membutuhkan pertolongan. Jika para pemimpin, jika umat telah disamakan dengan penduduk Sodom dan Gomora, berarti Nabi hendak menegaskan bahwa
dosa yang paling berat bukanlah kriminal, pembunuhan, dan lain-lain, melainkan tidak adanya kesadaran tentang dosa itu sendiri. Aku tahu, tidak peduli. Hal ini nampak pada kehidupan religius umat yang telah ditulis dengan kegiatan-kegiatan munafik yang dilakukan hanya untuk memuaskan diri sendiri sebagai suatu pamer kesalehan kepada orang lain. Hal ini diperlihatkan dengan banyaknya korban persembahan yang mana dengan pesta-pesta perayaan yang meriah. Orang beralasankan syukur persembahan, tapi setelah itu pesta pula dan lain-lain. Pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ketimpangan antara ibadah secara ritual dan ibadah secara sosial ini begitu menganga, di mana ibadah ritual semakin berjalan dengan kusuk, namun kemerosotan moral terjadi, jurang antara yang kaya dan yang miskin terjadi di mana-mana, ketidakadilan pun nampak dalam kehidupan umat saat itu. Dan Tuhan Allah perjanjian yang setia tidak bisa dikelabui dengan aktivitas ritual yang penuh dengan kemunafikan. Bagi Tuhan, itu bukanlah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu terjadi jika apa yang terjadi dalam aktivitas ritual itu nampak pula dalam perilaku sosial, perilaku hidup yang baik dengan sesama ketika beraktivitas. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sebenarnya tidak menentang atau menolak ibadah-ibadah dan upacara-upacara keagamaan umat. Catat itu, bahwa Yesaya tidak menolak ibadah atau upacara-upacara keagamaan umat. Yesaya mengakui bahwa itu pun sangat penting dalam kehidupan bersama. Bagi Yesaya, seluruh kegiatan ritual yang tidak hanya dilaksanakan pertobatan, dilaksanakan berbagai korban persembahan, harus juga dibarengi dengan pertobatan, harus juga dibarengi dengan pembersihan hidup, dan itu menjadi catatan yang sangat penting. Namun hal itu akan lebih bermakna lagi jika diterapkan dalam kehidupan sosial bersama semua orang yang ditemui. Jadi bukan seberapa sering mereka kebaik Allah, seberapa sering mereka mempersembahkan korban, melainkan sejauh mana mereka memperlakukan para janda, memperlakukan anak yatim, memperlakukan orang miskin dengan baik dan dengan benar. Itu hal pertama yang nampak dalam pembacaan kita, dosa kemunafikan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang nampak dalam pembacaan kita, Bapak Ibu bisa melihatnya dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Walaupun Allah menolak ibadah-ibadah mereka karena penuh dengan kemunafikan, namun Allah tetap mengasihi mereka, sehingga mereka umat diminta untuk bertobat dan memperbaharui hidup. Dan nilai atau masalah yang paling menonjol pada bagian kedua ini adalah bertobat. Hanya dengan mengakui kesalahan mereka dan bertobat dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan diampuni dan hubungan mereka dengan Allah menjadi pulih kembali. Pertobatan yang sungguh itu tidak hanya nampak pada sebuah pengakuan secara pribadi atau persetujuan, melainkan pula
harus nyata dalam hidup, dalam perilaku yang mencerminkan pertobatan itu. Dan sikap-sikap, tindakan-tindakan yang mencerminkan pertobatan itu antara lain apa, Bapak Ibu? Nyata sekali digambarkan dalam ayat 16 sampai 20. Orang yang telah diampuni, orang yang telah bertobat harus bagaimana? Yang pertama, berhenti berbuat jahat. Itu yang nampak dalam ayat 16 sampai 20. Umat diminta untuk tidak hanya mengakui, untuk tidak hanya menyesali segala perbuatan jahat yang mereka lakukan, tetapi juga berusaha secara sungguh-sungguh untuk mematikan dalam diri, dalam hati, dalam hidup keinginan untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, Bapak Ibu, belajar berbuat baik. Umat bukan hanya diminta untuk berhenti berbuat jahat dan setelah itu menjadi pasif, tetapi harus belajar berbuat baik sebagaimana yang dikehendaki Allah dan yang mendatangkan manfaat bagi sesama. Yang ketiga, mengusahakan keadilan. Bukan saja berjuang demi tegaknya keadilan, melainkan juga menjadi teladan dalam melakukan keadilan itu. Terkait dengan hal ini, maka mereka pun diminta untuk mengendalikan orang jahat. Maksudnya, memberantas segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh mereka yang jahat. Yang keempat, sebagai bentuk sikap kita bertobat adalah membela hak anak-anak yatim, membela, memperjuangkan perkara jangan-jangan. Empat hal ini menunjukkan bahwa kita, bahwa umat telah bertobat, telah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati, kehidupan yang digambarkan oleh Yesaya ternyata masih nampak dalam kehidupan kita dewasa. Begitu tingginya kesenjangan antara praktik ibadah dan kenyataan hidup yang kita jalani. Jauh panggang daripada api. Terjadi kesenjangan bagai langit dan bumi. Perlakuan kita datang ke bait Allah seperti membayar premi asuransi dengan perlindungan total. Selama bait Allah ada di antara kita, selama mempersembahkan korban bakaran atau selama mempersembahkan korban, selama menjalankan ritual keagamaan, maka semuanya akan baik-baik saja. Kita akan mendapatkan keselamatan. Demikian anggapan kita tentang Tuhan. Kita datang ke gereja hanya mempermodalkan kebiasaan, hanya sekedar memperpanjang masa asuransi. Yang Tuhan inginkan adalah diri kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan pelanggaran, datang dan mengakuinya, bertobat dan berkomitmen untuk tidak lagi melakukan kejahatan. Sehingga ketika kita datang ke bait Allah, ke gereja, ada sesuatu yang kita bawa, tetapi selanjutnya ada juga sesuatu yang harus kita bawa. Bukan sebaliknya, Bapak Ibu. Datang ke gereja dengan sangat cantik, dengan sangat manis, karena setelah itu mau selfie, mau foto-foto, ya posting di media sosial supaya orang tahu atau
gereja, berapa kali saya bawa. Gak apa-apa, kalau setelah itu foto dari gereja siapa? Kita hanya mengingatkan saja bahwa kalau Pak foto, Pak selfie cantik-cantik, malah di rumah juga mesti cantik. Terkadang yang terjadi begitu. Atau datang ke gereja dengan sangat manis, dengan sangat cantik, tetapi setelah pulang, yang cantik itu sudah menjadi jelek, yang manis itu sudah menjadi pahit. Gaya hidup yang kita nampakkan, iri hati, dengki, kesombongan, perselingkuhan, perjudian, pencurian, miras, kesombongan, keserakahan, lain sing suka lain. Terkadang banyak sekali masih sangat nampak dalam kehidupan bersama kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada kalimat bijak yang bilang begini, cara yang paling tepat untuk meninggalkan kejahatan adalah dengan memulai melakukan kebaikan. Berbuat baik selama hidup di dunia ini adalah cara yang baik, menghormati sekaligus menghargai, tapi juga mensyukuri pengampunan yang telah Allah berikan bagi kita. Sebab sesungguhnya tidak ada dosa yang tidak diampuni selagi kita, saudara-saudara dan saya, mau mengakui dan mau memberi diri dengan kesungguhan, sehingga kita menyadari bahwa tidak ada alasan apapun yang dapat dibenarkan untuk melakukan perbuatan dosa. Selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudari, hal penting yang ditekankan selain berbuat baik adalah melakukan keadilan, menolong yang tertindas, membela anak-anak yatim, memperjuangkan nasib para janda, dan hal-hal yang dilakukan ini bukan didasarkan karena unsur politik, karena unsur ekonomi, maupun karena pencitraan semata, tetapi semata-mata sebagai buah dari pengampunan yang telah kita terima dari Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, bertobatlah dan teruslah melakukan dan hidup dalam kebaikan. Karena pada akhirnya kebaikan akan menang atas kejahatan. Kebaikan akan membawa kita, saudara-saudara dan saya, pada sukacita dan kebahagiaan yang tidak akan pernah mampu dirampas oleh siapapun. Sebuah kisah kebaikan mengakhiri khotbah saya di sana. Suatu saat, Bapak Ibu, ada seorang pelayan di sebuah hotel kecil di Philadelphia yang bernama Source Walk. Suatu malam ketika ia sedang berjaga, datanglah sepasang laki-laki tua dan istrinya untuk memesan sebuah kamar di hotel itu. Sayangnya, Bapak Ibu, saudara-saudari, ternyata semua kamar telah penuh. Namun karena di luar sedang terjadi hujan badai, sang pelayan ini tidak tega melihat pasangan lelaki tua dan istrinya untuk meninggalkan tempat itu. Ia lantas menawarkan ruangan kecil miliknya untuk digunakan sebagai tempat untuk beristirahat. Besok paginya, Bapak Ibu, saudara-saudari, saat pasangan suami istri itu akan meninggalkan hotel kecil itu, sang suami berkata kepada sang pelayan, "Anda seorang pelayan yang baik, yang seharusnya memiliki hotel terbaik di Amerika. Mungkin saja suatu saat saya akan membangun sebuah hotel untuk Anda."
Sang pelayan hanya menanggapinya dengan senyuman. 2 tahun berlalu, sang pelayan ini juga sudah melupakan kejadian itu, sampai ia menerima sebuah surat sekaligus undangan untuk menemui pasangan laki-laki tua dan istrinya di New York. Ketika bertemu Bapak Ibu Saudara-saudari, pria tua itu lantas menunjukkan sebuah gedung baru yang megah dengan menara yang menjulang tinggi sambil berkata, "Itu adalah hotel yang baru saja saya bangun untuk Anda kelola." Tentu saja Bapak Ibu, hal ini membuat sang pelayan itu terkejut dan tidak percaya. Tapi memang itulah kenyataannya. Ternyata pria tua itu adalah William Astor, pemilik Hotel Waldorf Astoria di New York. Dan Schwarzwald, sang pelayan itu, menjadi manajer pertama di hotel megah dan terkemuka di Amerika. Kebaikan kecil yang dilakukannya dengan kesungguhan, dengan ketulusan, membawanya menikmati berkat yang luar biasa. Saudara-saudara, janganlah cemooh-cemooh berbuat baik, sebab jika waktunya kita akan menuai hasilnya. Amin.
janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.